Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana, ada apa Bu Lilis? Saya mengganggu waktunya sebentar ya, Pak. Oh iya Bu, monggo silakan masuk Bu Lilis. Ini Nggih, anak-anak sudah begini pulang ya Bu? nggih, sampun. Iya. Ini begini, Pak, saya ada sedikit permasalahan dengan murid saya, Pak. Oh iya, kira-kira ada apa Bu? Ada masalah apa ini? Terus apa Oke, yang mau diceritakan Bu Lilis mungkin masalahnya dulu Bu? nggih. Begini, Pak, murid saya kelas 7, sebut saja namanya Amir begitu ya, Pak, dia laki-laki. Iya. Nah, dia itu sudah 2 minggu ini dia tidak masuk, Pak. Oh iya. Iya, pertama itu dia alasannya sakit, Pak. Nah, terus kemudian saya beri waktu 3 hari. Setelah 3 hari kok dia ndak masuk-masuk. Terus saya telepon Pak anaknya, terus katanya dia sakitnya itu dia sakit dia sakitnya itu Pak, pembengkakan kelenjar getah bening di bagian Iya. leher. Sehingga dia harus, harus menjalani operasi begitu. Oh iya. Maka iya, terus akhirnya saya izinkan lagi selama 3 hari. Oh gitu. Nah, kan ya berarti kan dia sudah 1 minggu tidak masuk ya, Pak. Terus Iya iya. kemudian pada minggu berikutnya itu dia kok tetap tidak masuk, Seninnya itu dia tidak masuk, Pak. Terus kemudian saya telepon lagi, katanya dia masih sakit. Nah, terus di kelas teman-temannya yang sekelas yang dulunya itu satu SD dengan si Amir, rumahnya juga tidak jauh dari Amir, dia bilang, "Loh Bu, Amir itu tidak masuk itu Ibu, dia sebenarnya tidak sakit Bu. Dia saya lihat dia itu main layangan. Kalau dia itu dulu kalau kemarin dia itu bilang itu dia sakit kelenjar getah bening itu memang dulu pernah sakit Bu, tapi waktu kelas 6 SD. Sekarang sebenarnya sudah tidak Bu, kata temannya begitu Pak. Nah terus kemudian saya saya datang ke rumahnya Pak untuk klarifikasi, yang benar itu yang mana begitu. Yang apakah dia memang sakit, kalau memang dia dulu pernah dioperasi apakah sekarang itu dia merasakan sakit lagi atau bagaimana, ataukah dia sudah sehat bermain layangan cuma males sekolah, begitu Iya. Pak. Nah saya datang ke rumahnya. Nah, terus ternyata di rumahnya itu saya ketemu langsung dengan si anak. Oke Nah, Bu. di sana dia tinggal bersama kakeknya, begitu. Terus janji 2 hari mau masuk. Nah, saya datang ke rumahnya itu hari Jumat, Pak. Nah, janjinya kan berarti Senin sudah masuk. Nah, Iya. tapi Senin kok dia tidak masuk, sekarang sudah sampai hari hari Rabu itu dia tidak masuk. Nah, itu bagaimana ya, Pak, ya? Oh berarti, sebenarnya intinya anaknya tadi yang pertama ya Bu, apa, sebenarnya dia punya sakit getah bening. Nah, Mhm, kemudian karena hal mhm, itu dia minta izin untuk mungkin perawatan juga penyembuhan, tapi iya, setelahnya, kok dirasa lama, terus Ibu cek dan tadi ada yang mengatakan dari siswanya sendiri sebenarnya sudah sembuh, mhm, hanya terlihat layangan dan lain sebagainya. Berarti iya, Bu Lilis sudah berkunjung ya, memastikan itu dan berkunjung ke sana karena dia sudah sampai janji ke Bu Lilis tadi nggih? nggih, Iya. heeh, Oh iya. mhm. Nah berarti kalau, dari yang Bu Lilis ceritakan tadi, yang paling mempengaruhi Ibu Lilis tadi untuk, apa ya, yang mau Ibu capai itu apa sebenarnya Bu? Yang diinginkan itu situasinya nanti seperti apa yang diinginkan Bu Lilis dari siapa? Amir nggih Bu? Amir, Anaknya ya, tadi Amir itu mhm. ingin Ibu seperti apa situasinya yang Bu Lilis inginkan? Terus kemudian, eee, kiranya dari Bu Lilis apa yang bisa membuat itu terwujud kalau menurut Bu Lilis? Eee,
Yang saya inginkan itu, dia itu bisa masuk sekolah, dia itu jangan sampai putus sekolah begitu, Pak. Yang saya inginkan begitu. Karena dia kan masih masih kecil, Pak. Dia kan kelas 7. Kelas 7 itu kan rata-rata kan usianya masih sekitar berapa ya, Pak? Sekitar 12-an ya, 12 Iya tahun ya, betul, Pak, ya? 12, 13 gitu. Nah, kan, maksud saya kan eman begitu, Pak, kalau dia tuh sampai putus sekolah nggih. Nah, usia segitu, kalau misalnya dia bekerja kan ya dia belum siap. Ini Iya, otot-otot tubuhnya juga belum siap. Terus dari kalau misalnya dia kalau hanya lulus SD ya, Pak, ya, ijazah SD itu juga nanti kalau cari pekerjaan ya apa begitu, Pak, mungkin mhm, juga bakso, gitu ya. Nah, gitu. Terus kalau misalnya, apa ya, Pak, dari segi emosi itu kalau dia masih lulusan SD kan belum anu, Pak, belum belum matang begitu ya, kan dia masih masih anak-anak. Jadi maksud saya itu dia jangan sampai di usia yang semuda itu dia apa ya Pak, menyia-nyiakan masa mudanya putus sekolah begitu, itu yang saya inginkan Pak. iya, bagus sekali Bu Lilis punya harapan yang besar dari siswa meskipun Hmm, satu anak, apa, dari sekian banyak anak, Bu Lilis juga perhatian ke anak yang satu yang sakit ini tadi, Amir ya. Nah, ya. kira-kira kalau menurut Bu Lilis, setelah yang tadi Bu Lilis kunjungan dan lain sebagainya itu, dan harapannya Bu Lilis dia bisa masuk, apa yang kiranya bisa membuat hal itu terwujud menurut Bu Lilis? Apa Supaya ya? anak itu masuk dan nantinya kan kalau Bu Lilis berharap ke depan, itu kan dia kan nantinya akan, apa, bisa bekerja dengan baik, ya Mhm, juga, katanya Bu Lilis otot-ototnya kuat dan lain sebagainya, dia bisa bekerja di dunia luar ya, di iya. lingkup luar itu. Kira-kira untuk membuat hal itu terwujud, paling tidak untuk membuat anak itu mau masuk sekolah dan apa, menepati janjinya kepada Bu Lilis, menurut Bu Lilis kira-kira apa yang membuat hal itu terwujud Bu Lilis? Apa ya Pak ya, apa dukungan dari orang terdekatnya begitu ya Pak ya? Dukungan dari orang terdekatnya, siapa saja Bu kira-kira Bu? Misalnya, orang yang tinggal serumah dengan dia, begitu mungkin Oh Pak ya? tinggal tinggal serumah. Dia Mhm, tinggal serumah dengan siapa saja Bu? dengan kakek dan neneknya. Oh dengan Karena kakek dan neneknya? karena kedua orang tuanya kan broken, Pak. Kedua orang tuanya kan pisah. Ketika si Amir ini masih kelas berapa ya, kelas satu SD, itu orang tuanya sudah pisah. Oh dari kelas Terus 1 SD? terus mereka sudah sama-sama nikah lagi. Lah sekarang ibunya itu kerja di luar negeri, Pak, di Hong Kong. Iya Jadi iya. sebenarnya kalau dari segi apa ya, Pak, dari segi ekonomi sih, saya tanya dia nggak kekurangan, Pak. Mhm, Iya itu. iya. Iya, Berarti mhm. dari segi finansial dia nggak kekurangan ya Bu Iya, materi? mhm Nah, mhm. kalau menurut Bu Lilis tadi, yang berarti yang bisa membantu kakek neneknya, terus kemudian juga orang tua juga? Karena nganu, apa, dia kan difasilitasi oleh HP. Tadi kan Ya. gini, yang tadi kan ibunya sudah menikah lagi ya, tapi, bapak sambungnya itu tidak tinggal serumah, karena Ya ya ada ya. di Kepanjen, Oh begitu. gitu. Jadi dia itu tinggal serumah dengan kakek dan nenek dari ibunya, Iya iya. Oh, gitu. iya iya. Mhm, Berarti nanti yang pertama mungkin Ibu akan komunikasi dengan, apa ini, dengan kakek neneknya, terus mhm. kemudian memungkinkan juga untuk memberikan mediasi nggak kepada siapa ini, Amir, ibu ya, ibunya, ibunya Amir. ibu kandungnya dan bapaknya Amir mungkin? Gimana? Oh, gini, waktu saya home visit itu, Pak, ya, saya ketemu dengan kakeknya. Nah, kakeknya sebenarnya mendukung, Pak. Kakeknya mendukung Iya, sebenarnya. oh, ya ya. Heeh, setiap kali, Pak, setiap pagi hari ya, setiap pagi hari waktunya ke sekolah, gitu ya sudah di
Pak, sudah diingatkan, "Loh Le, ini waktunya sekolah, kenapa kamu kok nggak segera mandi berangkat sekolah?" Begitu. Iya iya. Oh, Tuh. iya iya. Terus saya juga minta nomor telepon ibunya, Pak. Sebenarnya ibunya juga sudah mengingatkan. Makanya terus dia janji saya minta waktu, Bu, untuk berpikir 2 hari, begitu. Iya. Tapi kok sampai lewat dari 2 hari itu loh, Pak, dia kok masih belum masuk ya, Pak, ya? Iya iya. Kalau demikian, menurut Bu Lilis, kira-kira selain orang tua ya, selain orang tua, mungkin Mhm. selain kakek neneknya, kira-kira yang dari rekan-rekan, teman-teman guru kita ada nggak yang bisa membantu Bu Lilis kiranya? Teman-teman ya, Pak, ya, kiranya yang pemikirannya, apa ya, pemikirannya lebih dewasa ke arah sosial emosional itu kalau di sekolah guru BK, Pak, ada Guru guru BK, BK. Ya, mhm. Terus ada ada lagi lagi? temen yang heeh, yang bisa berpikir dewasa itu ada, Pak, agama. Guru agama itu juga Pak, juga wali kelas, dia juga apa ya, selain wali kelas dia juga bagian, kesiswaan. Jadi dia biasanya membantu apa, penyelesaian anak-anak, penertiban anak-anak, kedisiplinan anak-anak. Ya, berarti Mungkin itu, sudah Pak, ya? ada tambahan ya, selain keluarga, kakek nenek, orang Mhm, tua, itu mungkin rekan kerja nanti yang memang mhm, bagian itu guru BK dan mhm, juga guru agama. Nah, iya, kira-kira menurut Bu Lilis nanti apa yang akan Ibu buat atau yang Ibu rencanakan untuk apa? Apakah ada rencana dari Bu Lilis setelah kan anaknya tidak masuk nih? Terus mhm, kemudian Bu Lilis apa, sudah ada kakek neneknya tadi, terus kemudian ada orang tua dan juga rekan guru. Ada rencana baru ndak yang akan dibuat Bu Lilis supaya hal itu tadi bisa berjalan? Anaknya bisa mungkin bisa bersekolah lagi dan mungkin ya. bisa lebih apa, membantu Bu Lilis supaya yang diinginkan Bu Lilis tadi terwujud gitu. Apa ya, Pak, ya? Apa ya, Pak, saya perlu pendekatan emosional secara pribadi ya, Pak, ya? Oh ya, Supaya saya ya, tahu apa yang diinginkan si anak ya. iya, Soalnya kalau dari segi kakek, sebenarnya kakeknya sudah mendukung. Ibunya dari segi ibunya meskipun ibunya pergi ke luar negeri, dia sudah berkeluarga, tapi secara finansial kebutuhan si anak juga sudah tercukupi. Jadi kalau dari segi finansial dari rumah itu kayaknya sudah terpenuhi, Pak. Apa kira-kira saya perlu ya, Pak, pendekatan ke anak ya, apa ya sebenarnya apa yang diinginkan, apa yang dirasakan begitu ya, Pak, ya? iya. Berarti mungkin dia bisa apa, Bu Lilis bisa memastikan apa yang diinginkan mungkin bicara dari hati ke hati ya, seperti yang dikatakan Nah, tadi ya. heeh, Nah, apa gitu ya, Pak, ya? ya, supaya hal itu terjadi kalau menurut Bu Lilis gimana caranya? Ini Pak, saya eee supaya bisa bicara dari hati ke hati kan, pembicaraan kami tidak ada orang ketiga. Ya, Nah ini Pak yang saya masih ya Pak ya, yang saya masih bingung kira-kira saya bisa ngomong dengan si anak secara berdua itu bagaimana ya Pak ya? iya. Oh, berarti Bu Lilis mempunyai pemikiran kalau nanti pembicaraan dengan si anak tadi ini akan ngobrol berdua supaya bisa anaknya bisa menceritakan ke Bu Lilis Mhm, apa yang diinginkan supaya dia masuk, ya itu baik juga. Selain itu kan tadi mhm, Bu Lilis akan komunikasi dengan apa, guru BK juga nggih? iya, Ya. heeh, Ya. Terus kalau menurut Bu Lilis, eee, kapan itu mau dilakukan, Bu? oke, ini kira-kira ya Pak kan, saya tunggu ya sambil saya telepon anaknya. Bagaimana kelanjutannya begitu ya, Pak. Mungkin saya,
saya tunggu 1 hari sampai 2 hari begitu ya, Pak, ya? Iya. Bisa, Oh, nanti kalau yang menghubungi teman-temannya atau orang tuanya itu rencananya Bulilis kapan? mmm, kalau kalau orang tuanya kan anu, Pak, ya, maksudnya anu apa, maksudnya sebelum saya menemui si anak, saya menghubungi orang tuanya begitu ya? Iya, mungkin bisa menghubungi orang tuanya supaya Bu Lilis tadi kan mengatakan sendiri sebenarnya orang tua bisa mungkin akan dilibatkan oleh Bu Lilis supaya Mhm, dia kan lebih perhatian kan Bu Lilis tadi ngomong seperti itu. iya Selain iya itu iya Bu Lilis iya, kan juga juga akan menghubungi rekan-rekan Bu Lilis, rekan-rekan mhm, guru Bu Lilis tadi. mhm, iya Nah, iya iya kiranya iya. itu kapan direncanakan Bu Lilis? Oke, misalnya besok ya, Pak, misalnya besok Oke, saya minta minta apa ya, minta pendapat dari teman guru BK dan juga guru agama bagaimana dengan langkah yang saya rencanakan itu, begitu. Saya coba ya, langkah yang pertama itu dulu, bagaimana nanti hasilnya begitu, terus saya minta pendapat dari kedua teman saya itu apakah memang, langkah itu cocok atau tidak. Kalau misalnya cocok, saya jalani satu langkah itu, dilihat hasilnya bagaimana. Kalau misalnya nanti itu ada hasil yang menunjukkan ke arah lebih baik, alhamdulillah. Kalau tidak, nanti akan saya coba lagi tanya, konsultasi ke kedua teman saya tadi, mungkin mereka punya alternatif yang lain begitu ya, Pak, ya? ya, siap. Itu bagus kalau Bu Lilis punya rencana seperti itu. Nah, terus kemudian apa yang bisa disimpulkan Bu dari percakapan kita hari ini kalau menurut Bu Lilis? Oke, karena saya sudah home visit, terus, rencana saya yang semula ya, Pak, asumsi saya yang semula dukungan keluarga itu bisa, apa ya, membuat si anak masuk sekolah, ternyata itu tidak berhasil, berarti saya harus pakai alternatif yang kedua, yaitu mendekati, anak secara pribadi, supaya saya bisa tahu, perasaan si anak sehingga, saya mengerti apa yang diinginkan oleh si anak. Mungkin itu ya, Pak, ya? Iya, bagus sekali Bu Lilis, semoga saya doakan semoga lancar, nanti anaknya bisa masuk dan akhirnya mengikuti pelajaran dan ke depan anaknya menjadi anak yang baik, semoga juga lulus dari sini dengan baik juga dan bisa hidup di masyarakat lebih baik lagi. Makasih Bu Nggih, Lilis, amin. Terima hati-hati di kasih, jalan, Pak. nggih. Nggih. Nggih, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nggih.